pemelihara Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih di sini di Radio Usang. Kali ini kami akan menghadirkan serial silat komedi Marno Kekar, Pendekar Cangkul Maut, dengan judul Pendekar Gunung Tanggamus episode kedua. Di sebuah kampung yang tenang dan damai, terlihat seorang pemuda tampan memakai caping, berbadan kekar, dan berpakaian serba hitam terlihat berjalan kaki menyusuri jalanan kampung itu. Tepat di sebuah kedai makan, dia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mengisi perutnya. Lagian dia sudah lama nggak makan nasi karena selalu dijejelin singkong saat di puncak Gunung Tanggamus. Pak De, nasi satu, pakai ikan asin aja, minumnya air putih aja. Pemilik kedai itu memperhatikan Marno dari kepala sampai ujung kakinya. Dia merasa asing dengan pemuda itu. Tapi tak lama kemudian dia pun segera menyiapkan pesanan pemuda itu. Tak lama kemudian terlihat pemuda itu sudah asyik menyantap makanannya. Namun baru saja Marno menyelesaikan makannya, tiba-tiba terdengar kericuhan di depan kedai nasi itu. Jara semuanya, bunuh kalau melawan. Ambil semua perempuan yang cantik-cantik, tinggalin yang jelek-jelek. Namun belum sempat anak buah Poniran melakukan kerusakan yang lebih parah, mereka dihadang oleh seorang pemuda. Maka sejurus kemudian terlihat pemuda itu sudah dikepung oleh anak buah Poniran. Maka perkelahian hebat pun tak bisa dihindarkan lagi. Tapi belum juga satu jurus, semua anak buah Poniran bertumbangan. Ada yang tewas, ada yang memilih melarikan diri. Tak peduli lagi kalau pimpinannya ada di situ. Melihat kejadian itu, tentu saja Poniran sangat murka. Siapa kamu bocah ingusan? Sok mau ikut campur urusanku. Sudah bosan hidup kau rupanya. Marno hanya diam saja. Gemuruh dendam membara di dadanya, sudah seperti mau meledak. Kamu ingat kejadian di desa Prengsewu 1 tahun lalu? Poniran tentu saja ingat, karena di desa itu dia banyak mendapatkan hasil rampasan dan wanita cantik.
Apa hubungannya kejadian itu denganmu? Bapakmu apa ibumu yang tewas kubunuh? Kamu telah membunuh sapi kesayanganku. Bocah gila. Jadi kamu mau mampus cuma gara-gara sapi yang sudah masuk ke dalam perutku? Makin mendidih dendam di hati Marno. Tapi karena dia seorang pendekar, dia tak mau terburu-buru. Aku hanya menjalankan pesan guruku untuk membasmi kejahatan. Kemudian Poniran pun menanyakan siapa gurunya Marno. Marno pun menjelaskan kalau dia adalah muridnya Romo Kekar dari puncak Gunung Tanggamus. Tapi Poniran tidak percaya begitu saja, karena setahu dia Romo Kekar tidak mempunyai murid selama ini. Apa hubunganmu dengan Romo Kekar? Ya, mental Poniran serasa terbang setelah mengetahui kalau pemuda itu bisa saja benar muridnya Romo Kekar. Jangan banyak omong. Merasa dilecehkan oleh pemuda kemarin sore, akal sehat Poniran pun hilang. Dia seolah-olah lupa sedang berhadapan dengan siapa. Maka dengan cepat dia turun dari kudanya dan langsung menggebrak. Bangsat, makan ini tanganku. Tapi Marno bukanlah warga biasa atau prajurit kerajaan yang bisa ditewaskan dalam 1-2 jurus. Justru sebaliknya, di jurus berikutnya Poniran sudah tersudut. Nyaris berapa kali mukanya hampir jadi sasaran pukulan Marno. Akhirnya dia pun segera menghunus goloknya. Kalau kamu punya senjata, keluarkan. Aku sudah tak segan-segan buat mencincangmu. Untuk menghadapimu, tak perlu memakai senjata. Merasa direndahkan, Poniran pun semakin kalap menyerang Marno. Anak muda tak tahu tingginya gunung, dalamnya lautan. Kita lihat saja sampai di mana kehebatanmu. Poniran semakin penasaran karena ilmu goloknya yang sudah sangat tinggi hanya dibuat main-main oleh Marno. Jangankan menebas leher pemuda itu, menggores bajunya pun dia tak sanggup. Akhirnya dia pun mengeluarkan pukulan andalannya. Kau lihat ini anak muda. Mungkin kau pernah dengar pukulan Gajah Murka. Ratusan prajurit kerajaan tewas terkena pukulan ini. Tangan Poniran memancarkan cahaya kuning. Cahaya itu semakin terang, pertanda Poniran sudah mengalirkan semua tenaga dalamnya. Jangankan manusia, batu gunung pun akan pecah berantakan kalau terkena pukulan Gajah Murka milik Poniran. Silakan saja, aku mau lihat kedahsyatannya. Tak lama kemudian Poniran pun mengayunkan tangannya ke arah depan. Poniran terlihat kebingungan. Pukulan andalannya seperti tertahan. Ya, rupanya Marno juga sudah menyambut pukulan Poniran dengan jurus bendungan penahan air. Sekarang, kamu lihat baik-baik. Marno mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cuaca mendadak mendung dan bergemuruh. Dari tangan kanan Marno memancar sinar berwarna kehitaman. Apa? Pukulan menanam bibit memanen padi?
Aku sudah salah pilih lawan. Ya, kali ini Poniran percaya 100% kalau dia berhadapan dengan murid Romo Kekar. Tapi terlambat, Marno sudah melepaskan pukulannya. Poniran mencoba mengelak, tapi terlambat. Sinar hitam pukulan itu sangat cepat datangnya. Poniran pun tewas dengan badan hancur berkeping-keping. Maka tamatlah sudah perjalanan kepala rampok Poniran. Tuntas sudah dendam Marno ke Poniran akibat tewasnya sapi kesayangannya. Tak lama kemudian Marno sudah terlihat berkelebat meninggalkan tempat itu. Warga di kampung itu bahkan tidak sempat berterima kasih kepada pemuda itu. Pemilik kedai pun sama, nasinya belum dibayar. Ya, petualangan pendekar cangkul maut baru saja dimulai. Masih banyak kejahatan di luar sana yang harus dibasminya. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.